Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Fitri Arianti, mahasiswi semester 1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini bersama dua teman saya lagi, Ahi dan Noval. Be watching guys, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tafsir surah At-Takwir ayat 6 yang berbunyi wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Ayat ini juga merupakan perkara yang sangat mengerikan. Makna dari sisi bahasa al-biharu yaitu mencakup seluruh kumpulan air, mencakup seperti lautan, selat, sungai, danau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Kita tahu bahwa air laut di dunia ini menutupi lebih dari 2-3 permukaan bumi ini. Lebih dari 70% isinya adalah air laut. Tanah yang kita pijak ini bagiannya kurang dari 30%, kebanyakan diisi oleh air dengan berbagai macam jenisnya. Ada lautan, ada sungai, ada danau, ada selat, dan yang lainnya. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari akhir nanti Allah akan menjadikan air laut tersebut itu penuh lalu meluap, dan kemudian terjadi banjir hebat, sehingga para ulama mengatakan bahwa seluruh air akan bersatu. Yang tadinya Allah menjadikan barzakh, yaitu adanya pemisah atau pembeda antara air laut dan air sungai, maka Allah mengangkat barzakh tersebut sehingga bercampurlah dan bersatunya antara air asin dan air tawar. Sebagian mujtahid berkata, fujjira ba'duhuma fi ba'd, al-'azbu wal milhu, fasaratil bahur aw kulluha jabtil bujur aw kulluha jabtil buhuruha. Meluap sehingga bercampur satu dengan yang lainnya, yang tawar dengan yang asin, maka jadilah seluruh lautan itu menjadi satu lautan. Tafsir Al-Qurtubi. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jika kita bawakan makna sujirat dengan mu'ilat, penuh. Adapun pendapat yang menyatakan sujirat yang lain, kata para ulama adalah ukidat, yaitu dinyalakan, sehingga bermakna tatkala air lautan itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, ukidat fasarat narun tadim. Lautan itu dinyalakan hingga menjadi api yang bergejolak. Tafsir Al-Qurtubi. Dan sebagian salaf memaknakan yaitu sujirat dengan yabisat atau kering. Qatadah berkata, dhahaba ma'uha falam yabqa fiha qatratun, yaitu keringnya air hingga tidak tersisa meskipun hanya setetes. Tafsir Al-Baghawi halaman 397. Apabila kita mengkompromikan beberapa tafsiran ini, maka kondisi air laut pertama kali tatkala terjadi hari akhir, yaitu air laut tersebut akan meluap kemudian meluber, lalu bergabung antara air sungai dan air laut, antara air asin dan air tawar. Kemudian Allah menyalakan air tersebut, Allah akan membakar air tersebut sehingga yang tadinya berupa lautan air menjadi lautan api. Setelah itu jadilah laut menjadi kering. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang mengetahui bagaimana caranya lautan air yang manis Allah mampu mengubah kondisi yang satu menjadi kondisi yang lain. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika Allah menjadikan api yang seharusnya membakar kemudian menjadi dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah Anda dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Begitupun Allah juga mampu menjadikan air laut itu menjadi api yang menyala. Oleh karena itu, sebagian ulama menyatakan bahwa udara dengan rumus H2O yang tersusun dari hidrogen dan oksigen, Allah mampu melepaskan dua molekul tersebut, kemudian membakar dua molekul tersebut sehingga menjadi lautan api. Hanya Allah yang mengetahui caranya. Yang jelas lautan air kelak akan menjadi lautan api, dan ini menambah kengeriaan dan kedahsyatan hari kiamat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara terdapat ayat di awal ini sebagaimana kata Ubay bin Ka'ab dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah perkara-perkara yang terjadi di dunia sebelum tiupan sangkakala yang kedua. Kita tahu bahwa hari kiamat itu terjadi dengan dua tiupan sangkakala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu, yaitu hisab. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 69.
Kemudian saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, 6 perkara berikutnya adalah perkara-perkara terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang menjadi 2, yaitu perkara-perkara yang terjadi di akhirat. Tafsir surah Al-Infitar ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idzal biharu fujjirat, yang artinya dan apabila lautan menjadi meluap. Ditafsirkan sebagaimana yang telah berlalu pada tafsir surah At-Takwir yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya lautan dalam bahasa Arab itu mencakup sungai, danau, dan selat. Pada asal mulanya antara air laut dan air tawar juga ada pembatasnya, sehingga tidak bisa bersatu. Allah berfirman yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak bisa ditembus. Quran surah Al-Furqan ayat 53. Sehingga antara air laut dan air tawar tidak akan pernah bersatu, seakan-akan ada pembatas yang menjadi pemisah di antara mereka. Namun pada hari akhir nanti, pembatas ini akan diangkat oleh Allah sehingga menjadi lautan yang meluap. Seluruh lautan yang ada di alam semesta akan bersatu. Setelah semuanya bersatu, maka Allah kemudian membakar lautan tersebut sehingga menjadi lautan api. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang telah berlalu, bahwa udara itu terdiri dari unsur oksigen dan hidrogen. Dan berdasarkan penelitian para ilmuwan, kedua unsur tersebut, oksigen dan hidrogen ini, sangat mudah sekali terbakar. Oksigen dan hidrogen tersebut saat ini masih digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala membentuk air, dan pada hari kiamat nanti kalau Allah akan mampu memisahkan kedua unsur tersebut kemudian membakarnya. Akan tetapi Allahu a'lam, ini hanya sekadar kata kunci sebagian ulama, sehingga secara ilmu pengetahuan saja Allah sangat mudah membuat itu terjadi. Bahkan sesuatu yang mustahil dalam nalar manusia pun Allah sangat mampu. Setelah lautan meluap kemudian menjadi lautan api, lalu pada akhirnya lautan tersebut menjadi kering. Sekian. Thanks for watching guys.